Assalamualaikum, hai guys, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan berbagi resep tentang Kueh Tiao kuah sapi ala Vietnam atau biasa dikenal dengan nama pho. Sup pho ini mempunyai cita rasa yang gurih khas dari kaldu daging sapi. Dan dengan penggunaan rempah-rempah yang mempunyai aroma khas yang sangat wangi, maka dipastikan kuah dari sup pho ini sangat aromatik. Dan manfaat dari sup pho ini adalah untuk menghangatkan dan merilekskan badan kita. Untuk bumbu-bumbu dan bahan pelengkap yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan sup pho ini sudah ditulis lengkap di video. Oke, sekarang ikuti terus videonya bagaimana cara pembuatan dari sup pho ini. Pertama, semua bahan bumbu yaitu bawang bombay, bawang putih, dan jahe kita geprek atau kita iris kasar. Jadi sesuai selera kita, yang penting jangan diiris tipis atau halus. Dan ini ada sedikit behind the scene guys, waktu kami menggeprek jahe ternyata jahenya terbang kemana-mana. Akhirnya kami putuskan untuk mengiris kasar saja jahenya. Jahenya diiris-iris kasar seperti ini tidak apa-apa guys, karena nanti bumbu-bumbu tersebut akan kita sangrai dan kemudian kita masukkan ke dalam kuah kaldu dan direbus dalam waktu yang cukup lama. Khusus untuk bagian putih dari bawang pre ini tidak perlu kita sangrai, nanti akan langsung kita masukkan ke dalam kaldu sapinya. Dan untuk fish sauce atau kecap ikan ini bisa kita pilih macam-macam ya guys, di luaran sana banyak dijual berbagai merek dari fish sauce. Setelah semua bahan bumbu kita iris kasar atau kita geprek, maka saatnya kita sangrai semua bumbu menjadi satu. Masukkan bawang bombay terlebih dahulu karena ini yang paling lama matangnya. Kemudian lanjutkan dengan bawang putih, jahe, dan aneka rempah wangi seperti kapulaga, star anise atau kembang lawang, dan juga cengkeh. Sangrai terus perbumbuan ini sampai keluar aroma wanginya dan warna dari bumbu-bumbunya berubah menjadi kecoklatan. Aroma dari perbumbuan yang disangrai ini sangat wangi guys, perpaduan wangi dari kayu manis, cengkeh, star anise, kapulaga, dan perbawangan serta jahe. Wah, kalau dipadu sangat harum. Nah, apabila perbumbuan sudah mulai berubah warna kecoklatan seperti ini, maka api bisa kita kecilkan sambil kita sangrai terus sedikit-sedikit. Setelah dirasa tingkat kematangannya sudah cukup, maka kita matikan kompor dan kita sisihkan dulu perbumbuan ini. Selanjutnya kita akan mengeksekusi perdagingannya. Untuk dagingnya di sini aku cuci dulu bersih, kemudian rebus sebentar untuk menghilangkan kotor-kotoran yang berada di daging. Oh ya, di sini aku menggunakan daging sengkel, namun tidak harus bagian sengkel ya guys. Kalian bisa menggunakan bagian daging sapi yang mana saja sesuai selera. Setelah dicuci bersih, maka saatnya kita rebus dulu daging sapi ini sebentar saja untuk menghilangkan kotorannya. Setelah rebusan air daging mendidih dan kotoran daging sudah mulai keluar, maka daging bisa kita ambil dan kita tiriskan, lalu kita cuci bersih lagi. Selanjutnya, kita siapkan panci besar, kita isi dengan 3 liter air kurang lebih, dan daging sapi yang sudah kita cuci bersih tadi kita masukkan ke dalam panci untuk pemrosesan pembuatan kuah kaldu dari sup pho ini. Setelah semua daging kita masukkan ke dalam air, jangan lupa masukkan juga semua bumbu yang sudah kita sangrai tadi. Proses pembuatan kuah kaldu dari sup ini memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 1 jam, karena kita harus menunggu air dari kaldu ini menyusut, kurang lebih ukurannya separuh dari 3 liter air yang kita masukkan pertama tadi, dan daging dirasa sudah cukup lembut untuk dikonsumsi. Sambil menunggu kuah ini menyusut, kita bisa mengerjakan bagian lain dalam proses pembuatan sup ini. Saat air kaldu sudah mendidih, kita bisa mulai memasukkan bagian putih dari bawang pre atau daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Dan kita juga sudah bisa memasukkan perbumbuan lainnya ke kuah kaldu yang sudah mulai mendidih ini. Seperti merica, cukup kita kasih kurang lebih 1 sendok teh, dan juga gula pasir kurang lebih 1,5 sendok teh. Kemudian kita tutup kembali rebusan kuah kaldu ini dan kita lanjut mengerjakan yang lain. Untuk mie beras atau kueh tionya aku menggunakan yang seperti ini. Kalian bisa menggunakan kueh tiao atau mie beras apa saja yang ada di dekat sekitar kalian.
Sebelumnya kita didihkan air dulu yang nanti akan kita gunakan untuk merendam toge atau kecamba beserta dengan kue tiaw tadi. Toge yang aku gunakan seperti ini guys, ukurannya sedikit besar-besar. Orang biasa menyebutnya sebagai toge Taiwan. Namun kita tidak harus memakai toge ini, kita bisa menggunakan toge yang ada di sekitaran kita. Sayuran pelengkap lainnya adalah daun mint. Di sini kita cuci bersih dulu daun mintnya. Sebenarnya kita juga bisa menambahkan daun ketumbar atau koriander sebagai pelengkapnya. Namun kali ini kami sangat kesusahan mencari daun koriander, jadi untuk sementara kami skip dulu daun koriandernya. Untuk pelengkap dari sup pho ini bisa dipadukan dengan berbagai macam sayuran yang beraroma wangi, seperti basil, daun ketumbar atau koriander, daun mint ataupun sayuran yang mempunyai aroma wangi lainnya. Dan di sini aku sudah mengecek tingkat kelembutan dari dagingnya, ternyata sudah cukup matang dan cukup empuk. Jadi di sini aku angkat dagingnya dan sisihkan dulu. Dan rasa kaldunya pun sudah cukup gurih. Saatnya kita bumbui kaldu ini dengan garam dan juga penyedap rasa. Untuk penyedap rasa kaldu jamurnya aku menggunakan 3 sendok teh kaldu, dan untuk garamnya aku juga menggunakan ukuran yang sama yaitu 3 sendok teh. Nanti kalian bisa koreksi masing-masing sesuai selera ya guys. Untuk garam dan penyedapnya sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Kuah kaldu sudah kita bumbui komplit. Kita tunggu mendidih sebentar lagi, habis itu kita matikan kompor dan kuah kaldu selesai. Dan sekarang kita cek air yang kita rebus tadi untuk merendam kue tiaw dan togenya. Di sini kita siram dulu toge yang sudah kita taruh ke dalam mangkuk dengan air panas yang sudah mendidih tadi. Kita tunggu kurang lebih 3 menit biar toge setengah matang. Kemudian di sisa air mendidih tadi kita masukkan mie beras atau kue tiaw yang sudah kita persiapkan. Lalu kita tutup pancinya kurang lebih 5 menit biar kue tiaw matang sempurna. Dan ternyata ada yang kelupaan guys, kuah kaldunya belum kita bumbui dengan fish sauce atau kecap ikan. Jadi di sini langsung kita masukkan kecap ikan kurang lebih 3 sendok makan ke dalam kuah kaldu dan kita didihkan sekali lagi kuah kaldunya. Kembali ke kue tiawnya setelah menunggu 5 menit dan kita cek apabila sudah mengalami kematangan sempurna, maka kue tiaw ini kita tiriskan dan kita pindahkan ke dalam mangkuk ataupun piring yang sudah kita sediakan. Dan akhirnya semua bahan sudah siap. Kue tiaw sudah matang, toge sudah matang, daging yang sudah direbus tadi kita iris tipis-tipis. Daun mint juga sudah dicuci bersih. Saatnya kita hidangkan di meja makan. Dan jangan lupa kita juga memerlukan untuk menyiapkan beberapa kondimen bumbu pelengkapnya. Untuk bumbu pelengkap atau taburannya di sini aku menggunakan irisan cabai rawit, irisan jeruk nipis dan juga irisan daun bawang atau bawang pre. Karena semua sudah lengkap dan siap, maka mari kita ambil mangkuk kita untuk menikmati dari hidangan ini. Siapkan mangkuk kita dan mulai kita isi dengan kue tiaw, dengan irisan daging, dengan toge dan juga daun mint di atasnya. Setelah itu kita tuang dengan kuah kaldu yang sudah siap tadi. Dan jangan lupa bagian atasnya kita kasih topping cabai, irisan cabai rawit, irisan daun bawang dan juga perasan jeruk nipis. Jika sudah komplit semua, maka hidangan sup kue tiaw kuah sapi ala Vietnam atau pho siap dinikmati. Rasakan nikmatnya sup kue tiaw kuah sapi ala Vietnam dengan rasanya yang hangat, yang wangi dan tentunya sedap dan gurih ini. Sup ini sangat cocok dinikmati di segala cuaca, terutama apabila cuaca lagi sedang dingin ataupun sedang musim hujan. Tentunya kita akan perlu makanan yang menghangatkan badan kita. Terima kasih sudah mengikuti videonya sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa, apabila berkenan tolong di subscribe, like, komen, ataupun di share videonya. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.